Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farul Morensi dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Yesigala Saputri dengan NIM 104022330256. Perkenalkan, nama saya Teresia Octavia dari kelas AK 4707, kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait teori dan riset akuntansi di PT Sejahtera Raya Anugerah Jaya Tbk atau Mayapada Hospital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yesigal Saputri dan rekan saya. Baiklah, kita akan memulai untuk presentasinya. Yang pertama ada riset akuntansi dan metode ilmiah. Riset akuntansi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan praktik teori dan kebijakan akuntansi guna menyelesaikan masalah atau mengembangkan pengetahuan baru di bidang akuntansi. Riset akuntansi bertujuan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan akuntansi praktis, menguji teori-teori akuntansi, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan. Selanjutnya juga ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, pengumpulan data, perumusan hipotesis, pengujian, dan penarikan kesimpulan secara logis dan objektif. Langkah-langkah metode ilmiah diantaranya, yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, kajian pustaka, ketiga, perumusan hipotesis, keempat, pengumpulan data, kelima, analisis data, dan keenam, kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif dalam akuntansi adalah pendekatan berpikir yang dimulai dari prinsip atau teori akuntansi yang sudah ada, kemudian diterapkan untuk menjelaskan atau menyelesaikan kasus-kasus akuntansi tertentu. Sedangkan penalaran induktif dalam akuntansi adalah pendekatan yang dimulai dari pengamatan dan fakta akuntansi di lapangan. Kemudian, dari data tersebut disusun suatu kesimpulan atau teori akuntansi. Selanjutnya ada sifat komplementer deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif, pendekatan ini dimulai dari prinsip atau asumsi dasar atau aksiom, kemudian dikembangkan menjadi teori dan diakhiri dengan pengujian empiris. Proses ini bersifat top-down. Sedangkan pendekatan induktif yaitu dimulai dari pengamatan terhadap praktik-praktik akuntansi yang nyata, lalu disusun generalisasi dan teori berdasarkan pola yang ditemukan. Proses ini bersifat bottom up. Selanjutnya ada pendekatan model keputusan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Maka, kualitas informasi akuntansi dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam, yang pertama, membantu pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, manajer, dan lain sebagainya untuk membuat keputusan yang rasional. Yang kedua, memprediksi arus kas masa depan. Dan yang ketiga, menilai kinerja manajemen dan prospek entitas. Selanjutnya ada riset pasar modal atau capital market research. Riset pasar modal atau capital market research dalam konteks akuntansi adalah studi empiris yang meneliti hubungan antara informasi, akuntansi, dan harga sekuritas di pasar modal seperti saham atau obligasi. Pendekatan ini menggunakan data pasar keuangan dan data laporan keuangan untuk menguji bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi perilaku investor dan nilai pasar perusahaan. Selanjutnya yaitu ada riset keperilakuan. Riset keperilakuan adalah studi yang meneliti bagaimana individu atau kelompok seperti manajer, auditor, dan investor berperilaku dalam mengambil keputusan saat berinteraksi dengan informasi akuntansi. Fokusnya mencakup aspek psikologis seperti persepsi, bias kognitif, tekanan sosial, serta bagaimana format laporan atau tekanan organisasi memengaruhi keputusan. Riset ini biasanya menggunakan eksperimen survei atau studi kasus dengan pendekatan interdisipliner antara akuntansi dan psikologi. Selanjutnya itu ada ekonomi informasi.
Menurut Parker, ekonomi informasi merupakan sekumpulan alat hitung untuk mengukur manfaat dan biaya dari proyek teknologi informasi. Dalam analisis ekonomi, informasi digunakan analisis dua segi, yaitu segi bisnis dan segi teknologi, sehingga dapat dibedakan dari justifikasi biaya tradisional yang berangkat dari analisis biaya dan manfaat. Selanjutnya yaitu ada kompleksitas informasi dalam pelaporan akuntansi keuangan. Lingkungan akuntansi berkembang dengan sangat kompleks dan menantang. Dikatakan kompleks karena fungsi akuntansi sebagai sebuah informasi, hasil dari proses yang sangat penting dan berpengaruh. Salah satu alasan mengapa informasi dikatakan kompleks adalah karena setiap individu menginterpretasikan informasi akuntansi tersebut secara berbeda, sehingga masing-masing individu memiliki reaksi yang berbeda juga. Selanjutnya ada juga alasan lain untuk kekompleksan informasi adalah bahwa informasi akuntansi tidak hanya berdampak pada keputusan individu. Dampak dari keputusan tersebut juga akan berpengaruh pada operasi pasar, seperti pasar sekuritas dan managerial labor markets. Lalu ketepatan operasi pasar adalah penting untuk efisiensi dan kejujuran ekonomi itu sendiri. Tantangan dari akuntansi finansial adalah akuntansi keuangan yang harus bisa bertahan dan berhasil dalam karakteristik lingkungan yang kompleks dengan menghadapi konflik dari berbagai kelompok yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki kepentingan dalam pelaporan akuntansi. Selanjutnya yaitu ada riset akuntansi. Riset akuntansi adalah upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran di bidang akuntansi. Hasil riset ini menjadi penyambung antara fenomena sosial di bidang akuntansi dengan struktur teori akuntansi. Fenomena sosial ini dituangkan dengan berbagai bentuk, yaitu statement ilmiah sehingga menjadi teori. Riset akuntansi adalah bagian dari penelitian bisnis yang mengalami perkembangan yang pesat sejalan dengan lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat menyebabkan lingkungan bisnis yang tidak menentu. Para manajer yang kolektif disebut manajemen informasi yang valid dan handal untuk mendukung pembuatan keputusan. Informasi diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian. Kebutuhan informasi yang valid dan handal sebagai dasar untuk pembuatan keputusan manajemen. Kinney menggambarkan 3 aspek penting yang saling berkaitan yang melandasi pengembangan akuntansi, yaitu riset, pengajaran, dan praktek. Baik, selanjutnya ada asimetri informasi. Menurut Suprayono, asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai biaya agen, sehingga prinsipal tidak pernah dapat melakukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil perusahaan sesungguhnya. Informasi yang lebih banyak dimiliki agen atau manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan utility bagi dirinya. Sedangkan pemilik modal pada hal ini, investor, akan sulit mengontrol secara efektif tindakan dilakukan oleh agen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Persoalan fundamentalnya ada persoalan fundamental teori akuntansi keuangan. Yang pertama adalah problem 1, yaitu masalah fundamental dalam teori akuntansi keuangan adalah bagaimana merekonsiliasikan perbedaan peranan untuk informasi akuntansi. Selanjutnya, problem kedua adalah informasi yang relevan adalah informasi yang merupakan investor untuk menilai prospek ekonomi masa depan. Selanjutnya ada problem ketiga adalah yang bisa terjadi karena masalah measurement belum selesai. Misalnya dengan historical cost laba yang cenderung lebih besar dikarenakan biaya zaman dulu dibandingkan dengan pendapatan zaman sekarang. Ada regulasi redaksi persoalan fundamental. Permasalahan fundamental yang akan dihadapi oleh manajemen dan investor memiliki 2 reaksi yang berbeda, yaitu reaksi pertama yaitu membiarkan kekuatan pasar yang akan menentukan seberapa banyak informasi yang dibutuhkan. Para investor pengguna keuangan sebagai pihak hanya menerima informasi dan manajer menyediakan informasi tersebut. Lalu reaksi kedua yaitu menggunakan regulasi untuk melindungi dan mempersyarat jadi sebuah informasi yang merupakan sebuah komoditas yang kompleks dan di mana kekuatan pasar gagal mengendalikan masalah modal dan adverse selection. Selanjutnya ada profil perusahaan, yakni ada PT Sejahtera Anugrah Jaya Tbk atau Mayapada Hospital.
adalah perusahaan di bidang layanan kesehatan mengembangkan rumah sakit Mayapada di beberapa kota besar di Indonesia, berdiri sejak tahun 1991. Perusahaan ini menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, serta fasilitas penunjang. Selanjutnya ada hal terkait teori dan riset akuntansi PT Sejahtera Nugraha Jaya Tbk. Terkait teori sendiri, teori akuntansi adalah seperangkat prinsip, konsep, aturan yang digunakan dalam mengarahkan praktik akuntansi. Perusahaan menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang di dalamnya terdapat prinsip transparansi, di mana perusahaan memperlihatkan secara lengkap terkait RUPS, komite audit, dan hal-hal lain yang menunjukkan perusahaan meminimalkan terjadinya konflik kepentingan. Selanjutnya, laporan keuangan disusun atas dasar yang akrual. Ini merupakan konsep dasar teori akuntansi. Akrual artinya transaksi dicatat dalam peristiwa terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasi yang disajikan dengan metode langsung dengan mengobrolkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada riset akuntansi. Menurut Smith, riset akuntansi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data akuntansi untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis tertentu. Analisis laporan keuangan pada tahun 2023, perseroan mencatat pendapatan sebesar 2,5 triliun atau meningkat sebesar 29,42% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,93 triliun. Lalu analisis kinerja keuangan pada tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan pada rasio likuiditas. Artinya perusahaan kurang mampu membayar utang jangka pendeknya, rasio solvabilitas tetap dan rasio profit menurun, yang artinya keuntungan perusahaan juga menurun atau bahkan mengalami kerugian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.